Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ade Wiranto, channel yang membahas mengenai programming, desain, dan hobi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial programming, membuat website blog sederhana menggunakan Node.js, MongoDB, dan Bootstrap, yaitu melakukan inisialisasi project dan menyusun folder-folder yang dibutuhkan pada project kita. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat folder untuk menampung semua file-file yang kita gunakan nanti. Nama folder dan lokasinya bebas terserah kalian. Saya coba project nanti saya akan buat di dalam folder user, folder YouTube. Nah, sekarang saya membuat folder, misalkan namanya website terbaik. Nah, nanti nama project kita ini website terbaik ataupun nama yang kalian inginkan. Setelah dibuat, kalian klik kanan folder tersebut, terus ada menu Open with Code. Nanti aplikasi text editor Visual Studio Code akan otomatis terbuka. Lalu sekarang kita akan menjalankan script inisialisasi project menggunakan npm. Kita pilih menu view, lalu terminal. Ataupun saya biasanya menggunakan tombol control backtick. Nah, backtick ini ada di sebelah kiri angka 1. Control backtick. Nah, nanti akan muncul terminal seperti berikut. Nah, saya ganti dulu. Nah, nanti untuk default kalian akan tampil CMD pada Windows. Jadi kayak kita buka CMD. Nah, seperti ini kira-kira. Tapi kalau di Visual Studio Code dia terbuilt-in. Di dalamnya ada terminal. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita ketikkan perintah npm init y. Nah, kita akan melakukan inisialisasi. Nantinya ini akan membuat file package.json yang terdapat informasi-informasi terkait project kita. Dan di sini ada flag y dengan strip y. Nah, artinya nanti ada setting sebelum kita menyelesaikan inisialisasi. Dengan flag ini, maka setting tersebut akan otomatis ditambahkan secara default. Kita enter. Nah, seperti ini. Nanti kalau kalian nggak pakai strip ya, maka setting seperti nama, versi, seperti itu harus kalian lakukan manual. Nah, kalau kalian sudah menginisialisasi project, maka sini terbuatlah file package.json. Kita coba lihat. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, kita tutup dulu terminalnya. Sekarang kita akan membuat folder. Kita akan membuat struktur folder yang akan kita gunakan nanti untuk membuat project. Dengan menggunakan, kita lihat di bagian kiri ada yang namanya Explorer. Kalau kalian belum membuka, di sini ada tombol Explorer yang bentuk logonya file. Nah, kalian tinggal klik kanan, nanti akan ada new folder. Nah, seperti itu. Oke, untuk folder kita sudah membuat seperti berikut struktur foldernya. Jadi di dalam folder root kita atau folder website terbaik ada 3 direktori utama atau folder utama, yaitu folder public, src, dan views. Lalu ada satu file JavaScript yaitu index. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing folder. Yang pertama, folder public berguna untuk menyimpan file-file yang berhubungan dengan user interface atau tampilan pengguna, seperti file CSS dan JavaScript. Nah, di dalam folder public ada folder CSS. Kita buka. Nah, untuk kita gunakan nanti men-style sedikit dari website kita.
Nah, nanti kita kan secara project kita menggunakan Bootstrap. Namun nanti kita akan custom sedikit Bootstrapnya menggunakan file CSS. Nah, untuk folder JS kalian bisa tambahkan atau tidak karena kita tidak membutuhkannya sebenarnya. Cuman ini hanya untuk menunjukkan bahwa di dalam folder public kita bisa menambahkan file CSS JavaScript seperti itu. Lalu di bawahnya kita tutup lagi, ada folder src atau singkatan atau pemendekan dari source atau sumber atau kode sumber. Nah, nanti di dalamnya kita akan menuliskan sintaks project kita. Nah, di dalamnya ada folder-folder lain seperti controllers, database, models, dan routes. Untuk controllers adalah sebuah folder yang nantinya akan berisi logika-logika project kita. Lalu di bawahnya ada database yang nantinya kita akan gunakan untuk koneksi ke database, yaitu MongoDB. Selanjutnya ada models yang nantinya akan berisi skema tabel pada database. Lalu yang terakhir ada routes. Folder ini akan kita gunakan untuk mengatur URL dan terhubung langsung dengan controller. Jadi nanti routes di sini akan mengarahkan logikanya kepada file controller. Jadi seperti itu kira-kira. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktikan dalam coding. Lalu folder terakhir adalah folder views. Nah, dia kita gunakan untuk menyimpan file HTML kita atau UI kita. Nah, lalu untuk file index, nah nanti kita akan gunakan sebagai file untuk menjalankan server. Nah, untuk menjalankan server tidak akan saya jelaskan pada video ini, akan dijelaskan di video selanjutnya. Baik, cukup sampai sini dahulu. Kita telah melakukan inisialisasi project dan menyusun struktur folder untuk project kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.